Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tayangan kali ini cukup berbeda karena saya berusaha mendapatkan banyak masukan dan banyak permintaan dari kolom komentar, ingin membahas terkait dengan SKB ya, soal kompetensi bidang CPNS perawat. Nah, saya kabulkan hari ini. Saya bisa membahasnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya. Dan saya berdoa mudah-mudahan setelah kalian mempelajari dan memahaminya dengan baik, mudah-mudahan bisa memudahkan kalian saat tes SKB nanti, dan bisa jadi ada sebagian soal di sini yang mungkin akan kalian hadapi. Amin ya. Baik, saya Brajackson Syokal dan tentunya sudah tidak asing lagi terkait dengan bagaimana sih kompetensi bidang dalam keperawatan. Oke, perhatikan baik-baik. Pertama, yang perlu kalian ketahui dalam tes kompetensi bidang itu, khusus keperawatan tentu dia akan membahas keperawatan secara umum ya. Jadi ada yang membahas terkait dengan bagaimana aspek legal etis, bagaimana aspek hukum, bagaimana terkait dengan STR, terkait dengan keanggotaan perawat, terkait dengan praktek klinik perawat, kewenangan klinisnya. Itu adalah aspek-aspek keperawatan. Tentunya ada pengetahuan secara afektif. Kemudian ada juga pengetahuan efektif tadi berkaitan dengan bagaimana seharusnya perawat itu bersikap dan berperilaku, entah itu dalam memberikan asuhan keperawatan atau dalam kesehariannya ketika berkomunikasi dengan pasien atau bahkan dengan sesama perawat, atau dengan dalam interprofessional collaboration atau berkolaborasi dengan berbagai macam profesi kesehatan. Yang berikutnya juga bisa jadi membahas terkait dengan bagaimana sih itu aspek procedural knowledge, bagaimana ketika perawat dihadapkan pada suatu tindakan yang mana tindakan itu akan dilakukan kepada pasien. Itu berkaitan dengan procedural knowledge. Kemudian ada juga berkaitan dengan kognitif, pemahaman tentang critical thinking perawat. Misalnya ada suatu kasus di mana pasien ini diantar ke UGD, kemudian pasiennya berdarah-darah, keluar darah dari hidung, dari mulut, dari paha, dari tenggorokan, pokoknya semuanya hampir keluar darahnya, terjadi multiple trauma. Nah, kira-kira apa masalah keperawatannya? Ini namanya aspek kognitif. Tentu saja ada yang menjawab misalnya resiko shock hipovolemik karena sudah terjadi multiple trauma, pengeluaran darah cairan yang berlebihan. Nah, ini hal-hal yang tentunya akan kalian hadapi dalam tes kompetensi bidang itu sendiri. Baik, siapa sih, ada yang pernah bertanya siapa sih yang menyusun soal-soal dari SKB ini? Tentu adalah instansi yang membawahi terkait dengan perekrutan CPNS bagi perawat. Bisa jadi ini adalah instansi pembina jabatan fungsional yang ditunjuk khusus oleh kementerian yang terkait. Kemudian ada juga tentu yang harus kalian pahami bahwa setiap formasi yang akan kalian hadapi itu adalah berkaitan dengan profesi perawat ya. Kemudian yang keempat adalah kerjakan dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam uji SKB ini saya berharap kalian mengisi semua jawabannya, jangan ada yang dikosongkan karena tentu akan mempengaruhi jawaban kalian semua. Kemudian saya berdoa mudah-mudahan siapapun perawat di sini yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan saat ujian, dan tentunya yang melakukan subscribe ke channel ini, saya doakan dengan penuh ketulusan kompeten saat ujian atau lulus saat ujian SKB-nya dinyatakan menjadi seorang CPNS hingga menjadi PNS. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita langsung bahas pembahasan terkait dengan soal yang telah kalian hadapi pada simulasi awal tadi. Baik, sebelum saya masuk, saya ingin menyampaikan giveaway ya. Jadi yang giveaway-nya sangat mudah sekali dan tentunya akan memberikan kemudahan kepada kalian semua yang menonton tayangan ini ya. Tentunya kalau kalian perhatikan dan baik-baik, ini akan ada giveaway-nya. Apa giveaway-nya? Yaitu yang melakukan like, subscribe ya, kamu yang menonton ini, kamu like, subscribe dan bagikan ke Facebook
Ya, tayangan ini dibagikan saja, di share atau dibagikan ke Facebook, ke grup-grup WA atau ke WA. Kemudian nanti tim saya atau saya pribadi atau sistem dari YouTube saya yang akan menilai siapa dua peserta yang beruntung dan akan langsung dimasukkan ke bimbel langsung SKB Rookie, yang tentunya bimbel ini dikhususkan untuk menghadapi soal kompetensi bidang dan tidak membayar sepersen pun alias gratis. Jadi mudah-mudahan ada di antara kalian yang menonton ini yang beruntung memenuhi syarat-syarat ini, dan sangat mudah syaratnya. Yang kedua, tidak sampai di situ, ada 2 orang peserta yang beruntung berikutnya yang akan diberikan hadiah masing-masing senilai 25.000 pulsa secara gratis, sebanyak 50.000 masing-masing, per hadiah 25.000. Oke. Ya, mudah-mudahan Anda semua yang beruntung yang menonton ya. Dan pastinya akan diumumkan nanti di tayangan berikutnya, siapapun pemenangnya. Segera mungkin akan diumumkan. Baik, kita langsung masuk di soal yang pertama. Di soal yang pertama tadi, kalian boleh lihat infeksi coronavirus pertama kali terjadi di kota Wuhan, China. Tepatnya pada, ini pemahaman umum. Saya bisa menduga bisa jadi ini akan sangat bermanfaat pemahaman ini, karena ini wabah yang terjadi pandemik secara global, terjadi di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia, dan menjadi wabah yang sangat menyita perhatian secara global. Nah, isu-isu seperti ini sangat strategis bisa kalian hadapi di ujian kompetensi, khususnya untuk perawat. Nah, tentu pengetahuan umum seperti ini namanya aspek kognitif. Harus Anda pahami kira-kira terjadi itu di mana. Nah, di pertanyaan ini dijawab adalah infeksi coronavirus pertama kali terjadi di kota Wuhan, China. Tentu ini sesuai dengan pengetahuan bahwa memang virus ini pertama kali terjadi di kota Wuhan di negara Cina. Kemudian tepatnya pada bulan berapa dan tahun berapa? Ini pertanyaannya. Kalau ada yang sering nonton berita, pasti dia sudah bisa menebak kira-kira ini terjadi di bulan berapa ya. Coba Anda pikir-pikir, saya kasih waktu 20 detik. Coba Anda berpikir, kira-kira ini terjadi pada bulan berapa? Oke, ada yang sudah bisa tahu kira-kira bulan berapa? Nah, saya jawab, ternyata ini terjadi bukan pada Oktober ya. Ingat, bukan pada Oktober, tetapi terjadinya itu adalah pada bulan, tentu bukan Oktober, bukan juga November, bukan juga, ini hampir bersamaan. Hampir ya, bukan Februari, tentunya bukan Februari. Karena mulai terjadi di Indonesia itu di akhir-akhir ini ya. Jadi jawaban yang paling benar atau yang kompeten itu yang menjawab A, Desember 2019. Sorry, ini salah penulisannya. Harusnya adalah Desember 2019. Itu yang kompeten ya, atau itu yang dinyatakan lulus pada soal ini ya. Karena yang terjadi itu, yang jawaban yang kompetennya atau yang lulusnya adalah Desember 2019. Ini pengetahuan umum terkait dengan wabah yang terjadi saat ini. Bisa jadi Anda hadapi saat UKOM. Bisa jadi Anda hadapi saat ujian SKB-nya. Kita berlanjut ke soal kedua. Oke, ini soalnya. Nah, waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit disebut apa? Ini juga pengetahuan umum ya. Apakah epidemi, inkubasi, infeksi, virulensi, atau endemi? Nah, kalau kalian memahami sebenarnya perjalanan dari soal nomor 1 tadi, ini masih berkaitan dengan soal awal tadi. Ya, tentu berkaitan dengan bagaimana masuknya suatu penyakit atau virus atau bahkan penyakit misalnya disebabkan oleh virus atau bakteri yang terjadi pada tubuh kita. Itu awalnya bibit masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit itu disebut apa? Nah, tentunya jawaban yang paling tepat adalah inkubasi. Jadi masa inkubasi itu adalah misalnya ini coronavirus.
masa inkubasinya itu adalah 5 sampai 14 hari. Artinya dalam kurun waktu selama kurang lebih sampai 14 hari tadi, kita akan dikarantina, kita akan diisolasi untuk dilihat apakah betul-betul virus itu masuk ke dalam tubuh kita atau tidak. Itu namanya inkubasi, masa inkubasi. Apa itu masa inkubasi? Yaitu menyebarnya penyakit pada ada inkubasi, kemudian tadi ada epidemi, kemudian ada infeksi, ada virulensi, ada endemi. Kalau epidemi tadi menyebarnya penyakit pada banyak orang, epidemi ya. Kemudian kalau infeksi masuknya disertai pertumbuhan dan perkembangan suatu bibit penyakit di dalam tubuh. Tapi kalau masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit, itu namanya inkubasi. Misalnya orang sudah mulai batuk, mulai flu dan seterusnya. Virulensi, ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit. Kemudian endemi, yaitu kecamuknya suatu penyakit, infeksi yang terus-menerus terdapat di suatu daerah mengenai segolongan penduduk. Itu endemi. Seperti yang terjadi saat ini bukan lagi endemi, tetapi justru lebih mengarah lagi ke pandemi ya. Jadi merebak secara global dan sulit untuk dikontrol. Nah, soal nomor 3. Berikut ini gejala yang paling khas terjadi pada coronavirus, diantaranya A. Sesak nafas, demam, diare. B. Demam, diare, dan sesak nafas. C. Demam, batuk, dan sesak nafas. D. Batuk, diare, defisit nutrisi. Dan E. Lemah, diare, dan demam. Anda cukup mudah sebenarnya kalau Anda sering menonton tayangan televisi yang terjadi saat ini. Sebenarnya gejala pada coronavirus itu sangat mudah kita dapatkan. Gimana caranya? Ada 3 hal yang khas terjadi pada pasien yang terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Yang pertama adalah dia akan demam. Ini. Jadi, coba kalian perhatikan, kalian melihat 3 gejala yang khas yang paling sering dibicarakan. Bisa jadi keseluruhan dari gejala ini bisa terjadi pada pasien yang terinfeksi coronavirus. Tapi ada 3 hal yang khas. Apa saja? Itu adalah demam. Nah, jawaban B dengan C, demam, sama-sama demam, dan E juga demam. Jadi A juga bahkan demam. Hapus semua jawaban yang tidak ada demamnya, maka kita hapus D ya. Oke, kita hapus. Kemudian apa lagi yang kita bisa hapus selain demam? Kira-kira apa lagi gejalanya? Ternyata batuk. Nah, sekarang kita cari jawaban yang tidak ada batuknya. Karena D tadi sudah dihapus, ini juga sudah dihapus, maka ini juga kita hapus, tidak ada batuknya. Ini juga dihapus, dan ini juga dihapus. Ternyata one best answer yang paling tepat dari jawaban ini adalah C. Demam, batuk, dan sesak napas. Inilah gejala yang paling khas terjadi pada pasien yang terinfeksi coronavirus. 3 gejala ini. Sebenarnya gejala yang lain bisa jadi muncul, tapi 3 gejala ini yang paling khas terjadi pada pasien dengan terinfeksi coronavirus. Demam, batuk, dan sesak napas. Oke. Nah, kita lanjut ke soal keempat. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut dengan, jadi ada bibit penyakit atau ada virus yang ingin masuk atau ingin masuk ke dalam tubuh kita. Proses untuk membunuh bibit penyakit itu disebut dengan apa? Apakah disinfeksi, isolasi, karantina, sterilisasi, imunisasi? Paling pasti banyak yang akan benar di sini karena paling banyak dibahas di berita-berita ya. Tentunya jawabannya adalah desinfeksi. Jadi yang kompeten di sini atau yang benar jawabannya adalah A ya, desinfeksi. Itu bagaimana kita membunuh bibit-bibit penyakit yang berada di luar tubuh kita. Misalnya kalau kalian lihat di rumah-rumah dilakukan desinfeksi, jadi disemprotkan ke sana kemari, itu namanya desinfeksi ya. Nah, jawabannya adalah A ya, desinfeksi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada isolasi, karantina. Karantina itu pembatasan kebebasan seseorang. Misalnya di karantina di rumah, itu namanya dibatasi pergerakannya. Nah, sterilisasi suatu tindakan untuk membunuh kuman, patogen atau apatogen beserta sporanya pada peralatan yang memadai tentunya ya. Kemudian imunisasi tentu kalian sudah tahu ya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan saya doakan yang melakukan subscribe ke channel ini diluluskan menjadi seorang PNS. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di soal kelima. Berikut adalah orang yang paling mudah terpapar atau terinfeksi COVID-19 adalah melalui. Nah, harus diperhatikan baik-baik. Pertanyaannya ini adalah orang yang paling mudah terpapar. Ingat baik-baik, yang paling mudah terpapar dan terinfeksi COVID-19. Kira-kira kelompok yang seperti apa yang paling mudah terpapar? Melalui apa sehingga orang itu mudah terpapar? A. Memegang tangan penderita. B. Tidak sengaja bersalaman dengan penderita. C. Percikan ludah, bersin atau batuk penderita. D. Tidak sengaja berjalan di samping penderita. Dan E. Kontak dengan penderita lebih dari 1 meter. Nah, tentu E ini sudah pasti ini bukan kelompok yang mudah terpapar. Ini kita eliminir. Ini kita hapus. Ya, karena kontak dengan penderita lebih dari 1 meter, jarak kita lebih dari 1 meter atau 2 meter, itu merupakan bagian dari indikator untuk kita menjauhi atau physical distancing dengan pasien atau penderita. Tentu jawaban E ini kita anggap salah. Oke, tinggal A, B, C, dan D. Memegang tangan penderita, ini bisa jadi. Kemudian tidak sengaja bersalaman dengan penderita, bisa jadi. Percikan ludah, bersin, dan batuk penderita, bisa jadi. Tidak sengaja berjalan di samping penderita, ini juga bisa, tapi sepertinya masih lumayan jauh ya. Oke, dari jawaban A, B, dan C dibandingkan dengan jawaban A, B, dan C ini masih agak jauh ya. Jadi kita hapus juga jawaban D dan E. Maka tinggal A, B, dan C. Kira-kira ini mana yang paling khas mudah terpapar? Tentunya jawabannya adalah C. Percikan ludah itu adalah infeksi droplet. Kemudian bersin, orang yang bersin di samping kita pasti kita mudah terpapar. Kemudian batuk penderita, kita berjalan di sampingnya atau kita sementara berada di depannya sementara dia mempercikan air ludahnya, atau bersin kita mengena ke diri atau wajah kita, dan batuk penderita. Ini yang paling mudah terpapar atau terinfeksi COVID-19. Mohon kalian ingat baik-baik. Bisa jadi soal-soal seperti ini bisa muncul di tes SKB-nya nanti, karena ini menjadi wabah global, isu-isu global ya. Oke, jadi yang benar adalah yang menjawab C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal yang nomor 6 ini adalah berikut ini merupakan tingkat oksigen dalam darah yang rendah. Oke, berikut ini merupakan tingkat oksigen dalam darah yang rendah. Nah, kalau ada yang sudah paham pasti dia sudah bisa menebak kira-kira bagian darah yang punya tingkat oksigen yang rendah itu kira-kira apa? Jawabannya adalah hipoksemia ya. Jadi keadaan di mana namanya juga hipo. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kuncinya ada di sini ya. Sebenarnya dua jawaban yang memungkinkan terjadi, hipoglycemia dan hipoksemia. Glycer tidak mungkin karena ini berhubungan dengan gliseri ya, atau bisa dengan tapi kalau ini berkaitan dengan darah. Maka yang kompeten atau yang tepat menjawab di sini adalah hipoksemia, di mana ada hipoglycemia, tingkat gula yang rendah. Misalnya apakah dia dua keadaan, ketidakstabilan kadar glukosa darah, bisa terjadi hipoglikemik atau hiperglikemik. Itu namanya bagian dari hipoglycemia ya. Ada juga hematokrit, mengukur presentasi volume darah. Kemudian ada hemoglobin, itu protein yang mengandung zat besi dalam sel darah merah. Dan ada anemia, kondisi di mana jumlah sel darah kita itu berkurang. Maka yang benar di sini adalah B ya, hipoksemia. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut adalah orang yang paling muda atau rentan terinfeksi COVID-19. Nah, kira-kira A. remaja, B. lansia, C. anak usia 12 tahun, D. lansia yang sedang sakit, B. ibu hamil yang lengkap APD-nya. Tentu jawaban E jangan dijawab, karena ibu hamil memang kelompok terpapar, yang mudah terpapar. Ingat,
ada 3 kelompok sebenarnya yang mudah terpapar. Salah satunya adalah ibu hamil. Tapi karena di sini dikatakan lengkap APD-nya, maka dia dikatakan jauh dari jawaban ini ya. Kita anggap dia salah. Maka tinggal jawaban A, B, C, dan D. Anda harus berpikir lebih cepat. Remaja, kira-kira daya tahan tubuhnya lebih baik dibandingkan yang mana? Itu yang harus kita pikir-pikir ya. Anak usia 12 tahun, ini hampir sama ya. Bahkan sama. Usia 12 tahun itu adalah kelompok remaja. Jadi 12 tahun, 17 tahun, 12 ke 18 tahun itu masuk remaja. Dewasa muda awal itu adalah 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas. Jadi ini sama. Jadi Anda jawab A dengan C itu sama saja. Nah, sekarang lansia. Lansia, ibu hamil, kemudian anak-anak itu lansia, ibu hamil, kemudian orang yang sakit itu adalah kelompok yang paling mudah terpapar COVID-19. Nah, kita lihat lansia, ada jawaban lansia. Tetapi kalau dikatakan lansia yang sedang sakit, saya pasti akan memilih ini. Karena selain dia lansia, dia juga sedang sakit. Maka inilah kelompok yang paling mudah atau rentan terinfeksi COVID-19. Ini sebenarnya benar, ini juga benar. Di antara dua ini, yang paling kompeten atau paling tepat adalah tentu saja lansia yang sedang sakit. Karena dia sudah lansia dan apatah lagi dia sakit, berarti inilah yang paling tepat. Jawaban nomor 7 ini adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di pelayanan keperawatan di rumah sakit, seringkali kita mendapati pasien yang dilakukan tindakan eutanasia. Kira-kira berikut ini yang benar terkait dengan eutanasia adalah A. Memperpanjang hidup pasien. Tentu ini tidak. Jangan langsung dijawab ini, karena dia tidak akan panjang lagi kalau sudah dilakukan eutanasia. Anda sudah pasti tahu. Dapat memperpanjang dan memperpendek hidup pasien, ini juga salah, karena masih tetap ada memperpanjang. Yang memperpanjang ini kita anggap salah. A, B, dia kita sudah eliminir. Dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien, oke, bisa jadi. Membantu memperpanjang hidup, ini juga sudah salah. Kemudian mempengaruhi hidup pasien, ini juga bisa berkaitan tetapi tidak lebih spesifik. Yang spesifik di sini adalah C, yaitu dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Tindakan euthanasia itulah bagaimana kita mengakhiri hidup pasien supaya pasien tadi tidak terjadi bukan lagi penyiksaan, keadaan di mana pasien lebih menderita. Maka sebaiknya lebih baik kita akhiri. Sebenarnya ada pro dan kontranya, tapi pengertian dari euthanasia di sini bagaimana kita memberikan suatu suntikan atau apapun itu, intinya setelah kita berikan tindakan itu pasien bisa jadi akan langsung meninggal atau diakhiri hidupnya. Itulah euthanasia. C yang kompeten ya, atau yang benar. Nah, ini pengetahuan umum. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan. Hal ini sesuai dengan, nah coba kalian jawab. Ini kira-kira sesuai dengan apa? Kuncinya ada di sini. Perlindungan, nah ini. Perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Ada dua kuncinya, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan. Ini pengetahuan umum terkait dengan kesehatan. Kira-kira ini sesuai dengan undang-undang nomor berapa? 20-kah? 21, 22, 23, 24. Kalau Anda sudah paham, pasti sudah langsung menjawab. Ini pengetahuan umum dan hafalan. Tentu jawabannya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Tepatnya di pasal 53 ayat 1. Oke ya. Tentu yang benar adalah yang menjawab D. Nomor 10 ya. Seorang anak usia 5 tahun dirawat di ruang anak karena banyak terdapat bintik merah. Oke. Jadi anak ini dirawat karena banyaknya bintik merah yang ada pada tubuhnya. Bintik merah tersebut di sekujur tubuh gatal disertai demam. Saat digaruk bintik merah ini saat digaruk bintik merah mengeluarkan cairan. Sekarang pertanyaannya adalah masalah keperawatan. Ini mudah sekali. Kuncinya ada di sini. Ada bintik merahnya mengeluarkan cairan saat digaruk di sekujur tubuhnya. Itu adalah gangguan integritas kulit. Tentunya benar yang menjawab D, karena jawabannya adalah gangguan integritas kulit. Jadi lebih ke gangguan integritas kulit. Jadi bisa dibilang seorang anak ini mengalami cacar ya, cacar air karena mengeluarkan cairan. Nih,
dan ini menular. Jadi kita harus memberikan edukasi. Bisa jadi pertanyaannya bukan lagi masalah keperawatan, tapi edukasi yang tepat terhadap keluarga misalnya. Tentu edukasinya adalah menjaga kebersihan atau personal hygiene. Itu yang paling utama. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11, tolong kalian perhatikan, seorang perempuan berusia 28 tahun dibawa ke UGD oleh keluarganya karena mengeluh nyeri ulu hati. Nyeri dirasakan menjalar pada perut kanan bawah. Hasil pengkajian, pasien demam dan tidak ada nafsu makan. Perawat mencurigai pasien terkena appendicitis. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan kognitif dalam kaitannya dengan asuhan keperawatan. Kira-kira pengkajian tambahan yang tepat, karena kita sudah tahu pasien ini mengalami nyeri, ya. Nyeri itu dirasakan menjalar ke perut kanan bawah. Oke, dia menjalar ke bawah, kuadran kanan bawah, ya. Pasien demam. Kira-kira perawat ini mencurigai pasien ini mencurigai ya appendicitis. Ada yang khas. Apa kalau kita misalnya mau mengkaji pasien dengan appendix? Selain nyeri tekan ketika dilakukan pada kuadran kanan bawah misalnya ya. Nah, ternyata itu namanya kita melakukan palpasi pada titik McBurney. Itulah yang paling khas orang yang mengalami appendicitis. Kita mempalpasi di situ, kalau kita tekan, nah dia langsung mengerang kesakitan. Itu namanya kemudian kita langsung lanjutkan pemeriksaan lanjutan. Intinya kita sudah punya kesimpulan awal sementara diagnosis. Selain diagnosis, kalau ditanyakan apa masalahnya, bisa jadi masalahnya adalah nyeri. Tetapi kan ditanyakan di sini tambahan dari pengkajian atau pengkajian pelengkap, maka palpasi pada titik McBurney. Itulah yang tentunya benar pada soal nomor 11 ini. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, berikut ini adalah cara utama untuk memastikan seorang pasien positif terinfeksi COVID-19. Ini ya, cara utama untuk memastikan bahwa pasien itu terinfeksi COVID-19. Apalagi yang terjadi di berita-berita sekarang, terjadi rapid test massal ya, kalian bisa lihat di berita-berita. Itu kira-kira pemeriksaan apa yang paling utama dan bisa memastikan bahwa seorang ini positif COVID-19? Kira-kira apa? Apakah pemeriksaan darah rutin? Ini pasti tidak. Memang butuh pemeriksaan darah rutin ya, tapi bisa jadi di pemeriksaan darah rutin tadi misalnya memeriksa kadar Hb-nya, kadar hematokritnya, hemoglobinnya dan seterusnya. Tetapi ada yang khas untuk memeriksa COVID-19 ini. Mungkin ada yang sudah tahu, swab ya, atau tes PCR. Ini yang sering diomongkan di TV-TV ya. Kita akan segera melakukan tes PCR, rapid test massal ya. Jadi PCR ini sebenarnya adalah tes usap tenggorokan untuk melihat sampel dahak. Jadi di situ diambil bagian kalau dicungkil sedikit, dilihat, kemudian di bagian bawah tenggorokannya, kemudian diambil sampel itu dan dites. Hasilnya sangat cepat yang sekarang ya, yang rapid test itu, yang massal itu sangat cepat, tidak menunggu lama. Karena sebenarnya yang menjadi penghambatnya, karena di Jakarta misalnya orang di Manado dites ke Jakarta pasti butuh waktu yang lama untuk mengirimkan sampelnya. Sekarang sudah didistribusi ke provinsi masing-masing. Oke, kemudian